Masih ingat dengan kata-kata Pak Jokowi yang ini? Jadi sebenarnya olahraga itu alat politik bukan ya? Yuk cari tahu di Balistik, bahas lingkup seputar politik. Olahraga dan politik adalah dua bidang yang seringkali saling berhubungan dalam beberapa aspek. Tapi, penting untuk diingat bahwa olahraga dan politik adalah dua ranah yang berbeda, meskipun keduanya dapat saling mempengaruhi. Olahraga dan politik seringkali memiliki hubungan yang kompleks. Dalam banyak konteks, olahraga dan politik saling terkait dan dapat mempengaruhi satu sama lain. Olahraga dapat menjadi sarana diplomasi, panggung politik, atau alat untuk mencapai tujuan politik. Namun, interaksi antara olahraga dan politik juga dapat menimbulkan dilema etis, kontroversi, dan bahkan konflik. Politik dapat mempengaruhi olahraga dalam berbagai cara. Salah satunya adalah melalui pengaruh pemerintah atau kebijakan politik terhadap pengelolaan olahraga. Pemerintah seringkali memiliki peran dalam pendanaan dan pengaturan olahraga, termasuk pembangunan infrastruktur, subsidi bagi atlet atau tim, regulasi, pengaturan, atau organisasi olahraga. Bahkan, olahraga juga sering menjadi panggung politik di mana isu-isu politik mempengaruhi dunia olahraga. Misalnya, isu-isu identitas nasional, ras, agama, atau hak asasi manusia dapat menjadi isu yang mempengaruhi olahraga. Aksi protes olahraga oleh para atlet atau tim seringkali menjadi sorotan media dan dapat memicu perdebatan politik atau sosial yang luas. Olahraga juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan politik atau memperkuat identitas nasional. Misalnya, upaya politik untuk meningkatkan prestasi olahraga sebagai bentuk membangun citra positif suatu negara atau meningkatkan nasionalisme. Olahraga juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkuat hubungan politik antar negara, seperti saat Olimpiade 2018 di Pyeongchang, Korea Selatan, dan olahraga digunakan sebagai platform untuk memulai dialog antara Korea Utara dan Korea Selatan yang menghasilkan perundingan diplomatik dan upaya untuk mengurangi ketegangan politik di semenanjung Korea. Pentas olahraga dunia seperti Olimpiade dan Piala Dunia selalu mendapat sorotan dari berbagai sisi. Salah satunya juga politik. Perhelatan olahraga menjadi salah satu ruang kontestasi bagi politik dan menjadi arena politisasi yang berdampak sangat besar bagi tuan rumah penyelenggara. Perhelatan Olimpiade tak pernah lepas dari politisasi ataupun politik di setiap penyelenggaranya. Selalu ada saja ruang bagi ekspresi politik sesuai dengan konteks yang sedang terjadi pada waktu itu. Dalam bingkai pemberitaan internasional, hampir di setiap tuan rumah penyelenggara Olimpiade pasti terdapat isu ataupun peristiwa yang erat kaitannya dengan politik, dan ini menjadi sorotan media. Contohnya aja pada Olimpiade musim panas 1980 di Moskow, sejumlah negara barat termasuk Amerika Serikat dan Kanada memboikot Olimpiade sebagai protes terhadap invasi Uni Soviet ke Afghanistan. Terus demikian pula ini dengan pada Olimpiade musim panas 1984 di Los Angeles, Amerika Serikat. Uni Soviet dan sejumlah negara blok timur memboikot Olimpiade sebagai balasan terhadap boikot sebelumnya. Olimpiade juga dapat mencerminkan konflik politik antara negara-negara peserta. Jika ada konflik atau ketegangan politik antara negara peserta, tentu dapat mempengaruhi hubungan antara atlet atau tim dari negara tersebut di dalam Olimpiadenya. Beberapa kasus seperti ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan dalam Olimpiade musim dingin 2018 di Pyeongchang dan atau ketegangan antara Rusia dan Ukraina dalam Olimpiade musim panas 2020 di Tokyo. Proses pemilihan tuan rumah Olimpiade juga dapat menjadi isu politik. Beberapa kontroversi seringkali muncul dalam proses pemilihan tuan rumah, termasuk tuduhan korupsi, pengaruh politik, atau kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi hasil pemilihan. Proses pemilihan tuan rumah Olimpiade juga dapat mencerminkan dinamika politik dalam hubungan internasional, seperti rivalitas antara negara-negara peserta atau tawar-menawar politik dalam mencapai dukungan untuk menjadi tuan rumah.
Selain Olimpiade, sepak bola dunia juga tidak luput nih dari politik di setiap perhelatannya. Seperti Piala Dunia 1934 di Italia menjadi alat politik bagi Mussolini, diktator fasis Italia yang menjadikan perhelatan ini sebagai propaganda politiknya. Lalu, Piala Dunia 1978 di Argentina menjadi alat politik bagi pemimpin kudeta militer Jorge Rafael Videla untuk membangun citra dirinya pasca kudeta. Piala Dunia 2018 di Rusia juga memiliki nuansa politik yang sangat kental nih. Niat Rusia untuk memanfaatkan Piala Dunia tersebut sebagai citra reputasi di dunia internasional juga menemukan reaksi balasan yang sangat kuat dari negara-negara barat. Terakhir ada Piala Dunia tahun 2022 di Qatar nih. Politiknya ini nih ada soal membahas isu hak asasi yang berkembang seperti isu LGBT, minuman beralkohol, atau pekerja migran. Begitu menguat sepanjang penyelenggara perhelatan tersebut. Qatar yang berada di kawasan Timur Tengah terkenal dengan budaya dan nilai-nilai keagamaan yang kuat, mendapat tantangan sangat kuat saat menghadapi persoalan tersebut. Gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia membuat isu ini ramai dibicarakan masyarakat. Sehingga dianggap bahwa batalnya Piala Dunia di Indonesia karena pengaruh dari politik di Indonesia sendiri. Tapi tahu nggak sih kamu, Soekarno tuh dulu pernah mengkaitkan olahraga dengan kepentingan politik di Indonesia. Ganevo, yang ini tuh merupakan pertandingan olahraga internasional yang diusulkan oleh Soekarno dan beberapa pemimpin negara baru merdeka bekas jajahan imperialisme barat di Asia dan Afrika dengan tujuan menyaingi Olimpiade yang menurut Soekarno diisi oleh kepentingan bangsa barat. Indonesia sendiri ini mendirikan Ganevo setelah adanya kecaman dari Komite Olimpiade Internasional atau KOI pada Asian Games 1962. Nah, Indonesia ini dikecam karena sebagai tuan rumah tidak mengundang Israel dan Taiwan. Kemudian nih ya, Indonesia tidak mengundang dua negara tersebut itu karena alasannya simpati terhadap Tiongkok dan negara-negara Arab. KOI protes karena Israel dan Taiwan merupakan anggota resmi KOI. Akibatnya, KOI ini menangguhkan keanggotaan Indonesia dan Indonesia diskors untuk mengikuti Olimpiade musim panas 1964 di Tokyo. Itulah pertama kalinya KOI menangguhkan keanggotaan suatu negara. Pertama kali diadakan pada tahun 1963 di Jakarta, Ganevo diikuti oleh sejumlah negara yang memproklamir diri mereka sebagai negara kekuatan baru yang muncul atau negara-negara yang belum diakui oleh KOI. Ajang ini melibatkan berbagai cabang olahraga termasuk atletik, renang, sepak bola, bulu tangkis, dan tinju, serta diikuti oleh atlet-atlet dari negara-negara seperti Indonesia, Mesir, India, Korea Utara, Kuba, Maroko, dan Vietnam Utara. Namun, seiring berjalannya waktu, Ganevo ini menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi. Beberapa negara mengalami perubahan politik dan bergabung dengan KOI. Sementara ajang ini juga dihadapkan pada kritik terkait campur tangan politik dan pengaruh ideologi yang tetap ada dalam penyelenggaraan Ganevo. Akhirnya nih ya, Ganevo mengalami kemunduran dan tidak diadakan lagi setelah perhelatan terakhirnya pada tahun 1979. Keterkaitan antara olahraga dengan politik memang sulit dihindari sejak zaman dahulu hingga saat ini. Dan pembentukan Ganevo oleh Soekarno menjadi bukti bagaimana politik dapat mempengaruhi dunia olahraga baik dalam konteks nasional maupun internasional. Dan keputusan Soekarno untuk mencetus Ganevo didorong oleh visi politik luar negeri yang progresif, gerakan non-blok, upaya untuk memperkuat identitas nasional, serta pengembangan olahraga nasional Indonesia. Jadi bagaimana nih Sobat Populis? Politik dan olahraga itu harusnya dipisah atau memang bisa jalan beriringan? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kita ya. Sampai jumpa di konten populis selanjutnya. Bye!